wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansa Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-11, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak penghasilan pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang pertama yaitu pejabat negara, yang kedua PNS, yang ketiga pegawai, yang keempat pegawai tetap, yang kelima pegawai dengan status WPLN, yang keenam tenaga lepas, yang ketujuh penerima pensiun, yang kedelapan penerima honorarium, yang kesembilan penerima upah. Bukan wajib pajak penghasilan pasal 21. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional bukan warga negara Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak penghasilan pasal 21. 1. Pegawai atau PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. 2. Penerima pensiun. 3. Penerima honorarium. 4. Penerima upah. 5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. 1. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan pajak TKP, menerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan subjek pajak DN. 2. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pajak penghasilan yang bersifat final. 3. Apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Objek pajak penghasilan pasal 21 yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan. Yang kedua,
penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, dan bonus. Yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, sehubungan dengan PHK. Yang kelima, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Yang ketujuh, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, yaitu tenaga ahli, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, dan distributor pengusaha MLM. Pengecualian objek pajak penghasilan pasal 21. 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna. 2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan final. 3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. 6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah. Pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu pemberi kerja yang membayar gaji upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. 4. Perusahaan, badan, BUT, yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri. Keenam, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Yang ketujuh, perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 8. Penyelenggara kegiatan atau termasuk badan pemerintah
organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan suatu kegiatan. Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21. Kewajiban pemotong pajak yaitu mendaftarkan diri, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, serta menghitung kembali pajak penghasilan pasal 21 yang terutang, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, organisasi internasional seperti IMF dan ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang pajak penghasilan pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500 ribu rupiah sebulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya 432 ribu rupiah setahun atau 36 ribu rupiah sebulan. Tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas PKP dari A. Pegawai tetap. Besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai atau termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan PTKP. B. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan. Besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP. C. Pegawai tidak tetap, pegawai, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. D. Distributor perusahaan MLM atau direct selling. Penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan PKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan bruto berupa A. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan atau komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, yang diterima, atau diperoleh dalam 1 bulan takwin. Pada tahun 2009, beasiswa tidak menjadi objek pajak penghasilan pasal 21. B. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwin. C. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. D. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sekian penjelasan tentang materi pertemuan ke-11, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.